Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang terkasih. Kiranya kebaktian Minggu Paskah 5 saat ini membawa suasana sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita untuk terus berjuang dan berharap kepada Tuhan dan pertolongannya. Warta jemaat, Majelis Jemaat menghimbau agar jemaat tetap beribadah dan menghimpun persembahan selama kebaktian di rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan dan kelahiran bagi warga jemaat yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, lihatlah betapa baiknya Tuhan Allah kita. Dia menjadikan segala yang baik dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dialah juga yang merahmati kehidupan keluarga di tempat ini. Dalam suka dan duka, Allah tetap baik dan setia kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Mari bernyanyilah, bermazmurlah baginya, dan tinggikanlah namanya yang kudus. Oleh karena kasih setianya segala nyata bagi kita semua sejak dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, lihatlah betapa baiknya Tuhan Allah kita. Dia menjadikan segala yang baik dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dialah juga yang merahmati kehidupan keluarga di tempat ini. Dalam suka dan duka, Allah tetap baik dan setia kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Mari bernyanyilah, bermazmurlah baginya, dan tinggikanlah namanya yang kudus. Oleh karena kasih setianya segala nyata bagi kita semua sejak dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memulai kebaktian Minggu Paskah yang kelima dengan suatu keyakinan pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
menyediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau perlihatkan kepada kami. Di tengah situasi dan kondisi yang sulit, Engkau tetap penuh kasih dan setia kepada kami. Kami bersyukur atas berkat rohani dan jasmani yang telah kami terima. Kami bersyukur atas keluarga dan persekutuan yang masih tetap bertahan sampai hari ini. Kami bersyukur karena hari ini kami kembali dipertemukan dengan Engkau dan sesama dalam kebaktian minggu, walaupun kami masih melaksanakan di rumah masing-masing. Kiranya hidup kami senantiasa penuh rasa syukur atas segala rahmat Allah. Amin. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin.
Saudara-saudariku yang terkasih, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni segala dosa kita. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 menyatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih yang berada di rumah, kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dalam syukur dan sukacita kita akan menyambut sabda Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita merendahkan diri, kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, untuk kami nikmati, untuk kami alami dan kami rasakan. Sebagai pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan sebagai gereja, sebagai masyarakat, kami berterima kasih Allah baik dan setia, menolong kami, memberikan kami kekuatan, bahkan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang masih penuh dengan ketidakpastian. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang selalu memberikan pengharapan, dan pengharapan serta kekuatan itu kami temukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, kami telah menyiapkan diri kami, hati kami, hidup kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Namun kami menyadari betapa kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon Engkau agar
menyapa kami, memberikan kekuatan, pengertian kepada kami, agar kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca, dengarkan dan renungkan, kami melakukan semua di dalam pertolongan Tuhan. Kami diberikan pencerahan, kami diberikan kekuatan, sehingga hidup kami diberkati karena kami melakukan kebenaran-Mu, dan kami sanggup memberkati orang lain dengan perbuatan-perbuatan baik dan benar yang kami lakukan karena kami menjauh Engkau. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, akanlah hamba yang berdosa ini, agar hamba dipakai oleh Allah hanya untuk memberitakan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Dan Kristus Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, kalau sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, yang telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dengan diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dia yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu Paskah yang kelima. Dalam syukur dan sukacita sambil terus berpengharapan kepada Tuhan, sekalipun kehidupan ini masih menawarkan ketidakpastian, tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita mendapatkan kepastian. Saudara-saudari yang terkasih, hidup adalah pilihan. Ini adalah sebuah kalimat yang sering kita dengar dalam berbagai situasi kehidupan kita. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memilih akan melakukan apa setiap hari. Makan apa, memilih pakaian apa yang kita gunakan, dan lain sebagainya. Bahkan dalam skala yang lebih luas, kita juga harus memilih pendidikan apa, menikah dengan siapa, memilih pekerjaan yang apa yang sesuai dengan bakat dan talenta kita. Dan kita juga harus memilih mau menjadi apa dalam kehidupan yang kita jalani ini. Dan itu pun tergantung pada pilihan kita. Intinya saya mau bilang, saudara yang terkasih, bahwa dalam kehidupan yang telah kita jalani ini harus diakui ada banyak pilihan yang diperhadapkan atau disediakan kepada saudara-saudari dan saya. Bahkan
Bahkan ketika kita memilih untuk tidak memilih pun, itu adalah sebuah pilihan. Dan intinya, manusia pada dasarnya dianugerahkan oleh Tuhan sebuah kebebasan untuk memilih dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberikan kita ruang yang besar untuk menentukan pilihan-pilihan dalam menjalani kehidupan kita. Kita mau menjadi manusia yang hidup dalam kebenaran atau tidak, itu tergantung juga pada pilihan kita. Dan saya sungguh yakin, walaupun kita diberikan kebebasan untuk memilih hidup dalam kebenaran atau ketidakbenaran, saya yakin hampir sebagian besar manusia di dunia ini akan memilih untuk melakukan yang benar, sekalipun terkadang tanpa sadar maupun sengaja kita terjatuh pada hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Namun dalam menentukan pilihan yang benar itu seringkali sulit, tidak mudah. Bahkan kita harus mengakui ketika kita mencoba untuk menentukan pilihan yang benar dalam kehidupan yang kita jalani, terselip kegelisahan-kegelisahan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita cenderung gelisah terhadap segala pilihan yang kita ambil dalam kehidupan ini. Dan tidak mudah, tidak gampang, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ketika kita menentukan sebuah pilihan yang benar, tentu ada pengorbanan. Dan saudara-saudara, saya mau memulai perenungan saat ini dengan mengajak kita untuk sedikit merenungkan atau refleksi awal. Bahwa terkadang untuk menentukan pilihan yang benar terselip kegelisahan karena ada 3 alasan. Pertama, kita gelisah menentukan pilihan yang benar karena kehidupan di dunia ini seringkali menawarkan banyak jalan. Bahkan ada banyak jalan di dunia yang membawa kepada malapetaka dan kehancuran, meskipun pada awalnya sepertinya terlihat menyenangkan, terlihat indah, membawa pada kesenangan, namun pada akhirnya justru menjerumuskan ke alam maut. Begitu penulis Amsal dalam Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Awal terlihat indah, tetapi ternyata akhirnya mengajak kita untuk menuju pada maut. Dan jalan dunia mengajarkan bahwa carilah, kumpulkanlah harta dunia sebanyak-banyaknya. Contohnya seperti itu. Kalau kita berlomba untuk mengumpulkan harta dunia, mencarinya sebanyak-banyaknya, katanya masa depan kita akan bahagia. Tapi ujungnya orang mulai berlomba-lomba untuk menjadi orang paling kaya, tetapi akhirnya ada juga banyak orang yang menjadi stres, depresi, khawatir berlebihan karena rasa hartanya belum banyak padahal sudah berlimpah ruah. Di satu sisi dunia menawarkan seperti itu, tetapi Tuhan menawarkan hal yang berbeda. Jalan Tuhan selalu mengajarkan bahwa carilah dan kumpulkanlah harapan surga, sembari percaya kepada Bapa di surga bahwa Ia akan mencukupkan segala keperluan hidup manusia di dunia. Hal yang pertama, kita gelisah menentukan pilihan hidup yang baik karena kehidupan dunia ini selalu menawarkan banyak jalan, bahkan jalan yang awalnya dilihat indah, tetapi muaranya menjerumuskan kita pada hal yang penuh dengan sia-siaan. Yang kedua, kita gelisah menentukan pilihan karena banyak orang berpegangan pada kebenaran dunia sebagai pedoman hidupnya. Tetapi akhirnya kebenaran dunia membawa kita pada kebinasaan. Dan kita bingung dalam memilih jalan mana yang harus kita tempuh. Sehingga dalam diri kita terjadi konflik antara keinginan, kenyamanan, dan kebebasan hidup. Dan itu menjadi suatu hal yang tidak mudah kita lalui. Karena orang tidak lagi berpegangan pada pedoman yang Tuhan ajarkan, tetapi justru berpegangan pada kebenaran dunia yang sempurna. Sehingga konflik batin itu selalu terjadi dalam kehidupan kita, karena kita bukan tidak tahu pada kebenaran, tapi kita gamang, kita dilema, dan kita gelisah memilih yang ini atau yang itu dalam kehidupan yang ditawarkan bahkan dihadiahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kita gelisah dalam menentukan pilihan yang benar karena banyak orang berpegangan pada kehidupan di dunia yang hanya sementara. Kita tahu bahwa hidup di dunia sangat sementara, tetapi justru manusia memberikan seluruh hidupnya hanya untuk menikmati kesementaraan hidup yang kapan saja bisa berakhir.
Lalu tanpa sadar kita menjadi lupa bahwa kehidupan yang sementara ini tidak membawa kita pada keselamatan abadi. Tapi Tuhan menawarkan keselamatan abadi, yaitu kehidupan kekal di surga. Dan saudara-saudari, inilah kegelisahan konflik yang terjadi dalam batin dan diri kita yang harus kita akui bahwa ternyata untuk menentukan pilihan hidup dalam kebenaran dan memperoleh kehidupan bukan hal yang mudah, penuh tantangan. Dan Yesus menyadari itu. Yesus melihat bahwa situasi kondisi yang gelisah ini pun dialami oleh murid-muridnya di masa itu. Maka itu dalam bacaan Alkitab kita hari ini, dalam segala kegelisahan para murid yang juga menjadi contoh kehidupan kita di masa sekarang, Yesus menghadirkan diri dan menawarkan salah satu pilihan jalan bagi kita, yaitu di tengah-tengah kegelisahan yang menawarkan kita untuk percaya kepadanya. Dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, juga kepada kita dalam bacaan hari ini di ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Saudara-saudara yang terkasih, di sepanjang perjalanan hidup ini harus kita mengakui bahwa kita menghadapi banyak pilihan mengenai jalan mana yang harus kita tempuh. Banyak jalan yang kelihatannya menjanjikan dan menarik, dan harus diakui semua itu membuat kita gelisah tak menentu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa segala kegelisahan itu dapat teratasi ketika kita mau dan mampu memilih jalan yang membawa kita pada kebenaran dan memperoleh kehidupan. Lalu pertanyaannya bagi kita, jalan seperti apa yang mampu membuat kita benar dan hidup? Jawabannya adalah jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan adalah jalan terbaik yang seharusnya menjadi pilihan bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah keseliarahan di dunia ini. Namun harus diakui ada kalanya kita, saudara dan saya, tidak dapat memahami apakah sesuatu hal itu merupakan jalan Tuhan atau jalan kita sendiri. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui bacaan Injil Yohanes pasal 14 ini. Yesus mengatakan bahwa Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Apa yang dikatakan Yesus ini mau mengingatkan kita bahwa jalan Tuhan selalu memiliki unsur kebenaran dan membawa pada kehidupan. Oleh karena itu, ketika kita akan mengambil keputusan dan menentukan pilihan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, mari kita selaraskan dahulu pilihan kita, keputusan kita itu dengan firman Allah. Apabila jalan yang akan kita pilih itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka tentu itu bukan jalan Tuhan. Dan kalau kita berjalan bukan di jalan Tuhan, maka jalan kita tidak akan mendapat perkenanan dari Tuhan. Apa yang kita jalani tentu berseberangan dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita memilih jalan Tuhan dan percaya kepadanya, berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, kita menuruti segala sesuatu yang telah Tuhan ajarkan, Tuhan kehendaki dan teladankan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tentu saja, mendengar ajaran Tuhan, menuruti apa yang kehendaki, mencontoh apa yang diteladankan, bukan sekadar ungkapan iman di mulut saja, melainkan mempercayai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita untuk melakukan apa yang Dia teladankan kepada kita. Jalan Tuhan selalu mengandung kebenaran dan kehidupan. Dan ketika kita menyelaraskan hidup kita dengan jalan Tuhan yang penuh dengan kebenaran dan kehidupan itu, maka kita tidak akan lagi menjadi orang yang gelisah, tidak mengerti, ataupun kita menjadi orang yang ragu dalam menjalani hidup ini. Tapi sebaliknya, di tengah kegelisahan, kekhawatiran, keraguan, kita datang kepada Allah, karena Allah sendiri mengatakan kepada kita bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepada. Di tengah situasi kondisi pandemi saat ini, saudara-saudara
yaitu jalan percaya kepada Tuhan. Dengan percaya kadang-kadang kita dapat melawan kepanikan, kegelisahan, dan ketakutan kita karena perasaan negatif itu tidak pernah berasal dari Tuhan. Ingatlah selalu ada dua kekuatan dalam diri kita, yaitu kekuatan yang menarik kita dari jalan Tuhan atau kekuatan yang mendorong kita ke jalan Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi yang sulit ini, kira-kira kekuatan mana yang akan kita gunakan dalam menjalani kehidupan kita? Apakah kita akan menggunakan kekuatan yang menarik kita jauh dari jalan Tuhan? Atau sebaliknya, kita menggunakan kekuatan yang justru mendorong kita semakin dekat dengan Tuhan? Di tengah situasi dan kondisi yang sulit ini, Yesus meminta kita, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, kepada Bapa, percaya juga kepadaku, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. 3 hal yang harus kita lakukan di hari Minggu ini, di pekan Paskah yang kelima. Percayalah Tuhan selalu menyediakan tempat bagi kita untuk tinggal dalam kehidupan sebagai keluarga Allah. Percayalah Tuhan akan membawa kita terlepas dari pencobaan ketika kita setia hidup dalam pengharapan. Percayalah di tengah segala ketidakpastian kita tetap dapat mengerjakan pekerjaan baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini terus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama melalui pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita merendahkan hati, kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat, dan kita akan mengakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Di Minggu Paskah yang kelima, kami bersyukur karena kami telah disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menentukan pilihan yang benar dalam hidup ini, pilihan yang membawa kehidupan, yaitu hidup pada jalan Tuhan. Karena Engkau sendiri telah menyatakan diri kepada kami bahwa Engkau jalan kebenaran dan hidup. Ajarkan kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Ajarkan kami untuk menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang telah Tuhan teladankan dalam hidup kami.
Kami mau percaya kepadamu sekalipun kehidupan yang kami jalani penuh dengan ketidakpastian. Kami percaya Tuhan akan datang kembali untuk melepaskan kami dari segala pencobaan, dari segala penderitaan, dan Engkau menghadirkan kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Dan itu telah kami rasakan ketika Engkau bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kehidupan kepada kami. Dan dalam suasana Paskah saat ini kami bersyukur karena kami telah dipertemukan oleh Tuhan dalam kebaktian, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Di tengah-tengah kehidupan yang sulit, kami tetap mau menaruh pengharapan kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati hidup kami semua, pribadi atas pribadi, hidup keluarga kami, hidup gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di wilayah Jawa bagian Barat, yang ada di lingkungan Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kiranya kami tetap bersemangat untuk hidup setia dalam iman, menggantungkan segala pengharapan kami kepada Allah. Selain itu kami berdoa untuk kehidupan jemaat 3KP, jemaat Cipatat, secara khusus anak-anak kami yang masih kecil sampai orang tua kami yang sudah berkenan putih. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam keseharian hidup mereka, mencukupkan segala makanan dan minuman yang mereka butuhkan, dan memberikan berkat jasmani maupun rohani, agar mereka tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka selamanya. Ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Ketika mereka khawatir, Tuhan berikan kepastian dan keyakinan. Kami menyerahkan seluruh rencana-rencana kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka. Kiranya kasih Tuhan selalu tuntun dan mencerahkan mereka, agar setiap keputusan dan pilihan yang mereka ambil dalam hidup ini selalu bermuara pada kebenaran dan kehidupan. Kami secara khusus berdoa kiranya Tuhan berkenan terus memberkati Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cipatat. Tuhan berkati majelis jemaat, pengawas pendaraan jemaat. Tuhan berkati panitia pembangunan pastoral. Tuhan berkati segala rencana-rencana yang akan kami lakukan di bulan ini, juga di bulan yang akan datang. Kiranya segala hal yang kami perlukan itu dicukupkan oleh Tuhan, agar melalui gereja dan jemaat di KP Jemaat Cipatat, nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga merendahkan hati dan kami mengingat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Mereka yang bersyukur atas pertambahan usia pernikahan mereka. Mereka bersyukur atas pertambahan usia kelahiran mereka. Tuhan berkati mereka agar kehidupan mereka penuh dengan damai sejahtera, dengan cinta kasih dan sukacita. Di usia yang baru, mereka menikmati berkat Tuhan dan mereka juga bersedia untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kepada Tuhan saja kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan yang saat ini beribadah, yang saat ini terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami saat ini Tuhan mengingat kehidupan masyarakat Kecamatan Cipatat. Kami berdoa juga untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung Barat, wilayah Jawa bagian Barat, bahkan di seluruh Indonesia. Tuhan berkati segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati segala kebijakan dan keputusan yang telah diambil untuk dapat meminimalisir situasi kondisi karena penyebaran virus corona. Biarlah kami tetap beribadah dengan setia, kami tetap berdoa, kami tetap melakukan arahan-arahan dan himbauan dari pemerintah setempat agar kehidupan kami semakin lebih baik. Kami tetap bersabar dan bertabah hati Tuhan untuk menikmati segala janji Tuhan. Kami percaya hikmat dan penyertaan dari Tuhan akan terus memimpin kehidupan bangsa kami, negara kami, memimpin kehidupan para pemerintah, masyarakat, setiap orang yang berjuang di garda terdepan untuk dalam melayani orang-orang yang terinfeksi virus corona, para medis, para dokter, perawat. Tuhan berkati rumah sakit yang melayani, biar mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan cukupkan segala kebutuhan medis untuk melayani saudara-saudara kami yang sakit. Bahkan mereka yang berduka karena kehilangan sanak saudara mereka di tengah-tengah wabah ini. Biar Tuhan menghibur mereka dengan kekuatan dan kasih dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk memberkati saudara-saudara kami umat Muslim yang terus berjuang untuk melakukan dan menunaikan ibadah puasa. Biarlah mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab dan kewajiban agama mereka dengan baik. Ajar kami untuk menghargai, bertoleransi, ajar kami untuk selalu dapat menegakkan cinta kasih. Bersama-sama kami menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, karena kami punya Allah yang esa, Tuhan yang selalu mengasihi dan mencintai kami. Inilah syafaat kami ya Bapa, yang kami bawa hanya kepada-Mu. Kami
percaya Tuhan selalu bersedia menyediakan telinga untuk mendengar seru doa kami, dan kami yakin Engkau akan menjawab kami seturut dengan rahmat dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang agung, kami sudah berdoa, dan kami mau mengakhiri doa kami dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menghantar kita memberi kurban persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam surat Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, perlu mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ya Tuhan, anugerah terindah datang daripada-Mu. Kini kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengurapinya. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti pada pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir,
sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.